Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua dan teman-teman dimanapun berada, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Baik, dalam pertemuan yang kesekian kalinya kita akan membahas yaitu mengenai, kalau minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana menyusun proposal usaha, maka lanjutan di kali ini adalah hubungannya dengan simulasi usahanya yang berkaitan dengan proposal yang sudah akan kita buat. Nah, dalam kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya wirausaha itu tentunya sangat indah diucapkan. Bagi orang-orang yang belum pernah melaksanakan, mungkin dikiranya gampang. Padahal yang namanya wirausaha itu tidaklah mudah. Harus punya pengalaman, punya bakat, harus ada dilatih, dan harus ada kerja keras. Maka wirausaha itu adalah orang yang pandai melihat peluang yang ada. Dan jangan lupa orang itu juga memanfaatkan peluang usaha itu. Kemudian apa? Menciptakan usaha dan peluang usaha tersebut untuk bisa menghasilkan suatu karya yang bisa dinikmati dan juga menjadi suatu pendapatan dalam hidup atau keluarganya. Nah, itu salah satu poin-poin penting dalam wirausaha. Nah, bagaimana sebelum saya bahas lebih lanjut, berapa sih jumlah industri yang ada di Indonesia ini? Nah, berdasarkan data yang ada, 40% dari total produksi itu banyak bergerak di sektor pangan. Nah, dari skala besar itu jumlah pekerjaannya lebih dari 100 dan asetnya ada lebih dari 5 miliar. Yang kedua adalah skala menengah, itu jumlah pekerjaannya 20 sampai 99. Asetnya berapa? 1 sampai 5 miliar. Dan usaha kecil atau industri kecil adalah pekerjaannya hanya 5 sampai 19 yang asetnya adalah 200 juta sampai 1 miliar. Sedangkan usaha mikro itu jumlah pekerjaannya hanya 1 sampai 4 orang dan asetnya kurang dari 200 juta rupiah. Nah, itu yang saat ini mendominasi di Indonesia adalah usaha mikro, kecil ya, sudah kecil mikro, jadi lebih kecil lagi dari yang kecil ya, mikro. Nah, jadi jangan lupa teman-teman semua, adik-adik semua dan sahabat semua yang menggeluti di dunia kewirausahaan, maka dalam kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, wirausaha itu adalah lahir karena bakat, dilatih melalui pendidikan, dan lingkungan tentunya sangat mendukung dalam karir usaha tersebut. Bagaimana sih menumbuhkan mental wirausaha? Ya tadi yang seperti saya sampaikan, ibaratnya kita naik tangga berjalan. 4 tangga berjalan itu adalah belajar, berlatih, bertindak, dan insya Allah sukses berkelanjutan. Jadi 4 tangga ini adalah untuk menjadi Anda sukses di kemudian hari. Nah, maka tentunya kewirausahaan itu adalah berupa sikap, ide, dan kreativitas, tentunya dengan inovasi-inovasi yang bisa Anda kembangkan. Adik-adik semua, teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai wirausaha, tentunya Anda semua bisa membaca buku-buku pendukung ya, sangat banyak di toko buku untuk bisa belajar lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan lagi yang sesi minggu atau bulan kemarin menyusun proposal ini. Maka langkah pertama ini kita harus mengidentifikasi peluang usaha apa. Yang kedua adalah menentukan jenis usaha apa kita pikir ini yang menjadi langkah kita untuk usaha. Kemudian langkah ketiga ini jangan lupa studi kelayakan bisnis. Yang keempat baru menyusun proposal usaha. Nah, ini kita lanjutkan, dalam minggu kemarin belum banyak kita bahas ya. Nah, maka apa sih tujuan perencanaan bisnis? Nah, tentunya bisnis atau usaha yang ada ini harus ada perencanaan, harus ada planningnya. Yang pertama, agar kegiatan bisnis atau usaha yang kita lakukan itu pada saat berjalan itu tetap pada jalurnya, tetap pada relnya, sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai dengan kita planningkan. Ya,
Kemudian apa perencanaan itu? Acuan untuk mempertajam rencana yang sudah kita buat atau yang sudah kita harapkan. Yang ketiga, mengetahui posisi usaha pada saat ini, arah dan pencapaiannya sudah sampai di mana. Yang keempat, sebagai wahana promosi dan pengembangan mitra bisnis. Jadi salah satunya adalah meyakinkan investor, konsumen, relasi, dan lain-lain. Nah, baru yang kelima adalah memperoleh dan mempercepat return atau nilai guna. Nah, ini pengembalian. Jadi biar kita tahu nih usaha kita ini sudah sampai di mana. Saudara-saudara sekalian, adik-adik, maka kita mengenal ada yang dinamakan business plan, ya, perencanaan bisnis, yaitu suatu dokumen, suatu buku yang menyatakan keyakinan kemampuan sebuah bisnis yang akan kita lakukan ini, baik menjual barang dan jasa, akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, jadi business plan ini suatu dokumen yang sangat penting untuk meyakinkan kolega kita, ya. Jadi banyak para pakar yang berbicara mengenai ini. Nah, ini salah satunya adalah dokumen itu adalah yang dari pendapat Hetrick dan Peters. Itu sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai bisnis atau usaha untuk memulai usaha. Berisi perencanaan terpadu tentang permodalan, pemasaran, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nah, jadi ini Anda kalau nanti membeli buku-buku mengenai kewirausahaan, tentunya banyak para pakar yang berbicara. Saya tidak bisa sampaikan semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya bagi saudara-saudara sekalian, ya, apakah isi daripada perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis itu jangan lupa pertama berisi judul dan nama usaha. Nah, usaha kita ini apa? Yang kedua, visi dan misi. Visi adalah impian. Misi adalah actionnya, apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah latar belakang usaha itu perlu dilakukan. Yang keempat, tujuannya apa kira-kira, ya. Yang kelima ada prospek pasar. Nah, ini prospek pasar ini tentunya Anda harus banyak probability di lapangan gitu. Kemudian rencana kegiatan. Bagaimana rencana kegiatan dari awal, dari mulai perencanaan sampai dengan nanti pemasaran, dan kalau perlu bisa menghitung juga tingkat keuntungan. Yang selanjutnya adalah pembiayaan. Nah, ini jangan lupa nih, pembiayaan ini sangat penting sekali. Kemudian analisa atau analisis usaha. Nah, jadi diantaranya yang mudah itu revenue cost ratio, break even point, kemudian juga untung ruginya. Nah, ini harus Anda buat, jangan lupa. Kemudian pustaka atau referensi pendukung dalam usaha Anda. Dan jangan lupa dalam proposal bisnis untuk investasi ini ada judulnya, nama alamat usaha, ada latar belakang, kemudian kalau ini untuk investasi ini maksud dan tujuan peminjaman modal kalau Anda nanti minjem di bank, data calon mitranya siapa saja yang akan menjadi mitra Anda, baik di usaha apapun yang akan Anda lakukan, profil usaha. Nah, nanti ini profil usaha juga harus Anda buat, jadi perkembangan kinerja, jumlah tenaga kerja, laporan keuangan, dan jangan lupa tetap harus ada yang dinamakan dengan pustaka atau referensi. Saudara-saudara sekalian, tadi kita bahas mengenai isi secara singkat perencanaan bisnis dan bisnis plan, ya, suatu proposal usaha. Maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting itu apa yang dinamakan dengan analisis finansial atau analisis usaha. Nah, apa sih tujuan daripada analisis usaha itu? Ya, tentunya diperlukan ada 3 yang menjadi landasan pokok analisis usaha atau analisis finansial. Yang pertama adalah mengetahui berapa besar keuntungan yang telah kita dapat. Nah, ini. Yang kedua sebagai sistem pengawasan. Yang ketiga, jangan lupa mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha. Yaitu, jangan lupa tujuannya ada 3 daripada analisa usaha. Kemudian dalam analisa usaha nanti yang Anda buat, jangan lupa ada biaya-biaya. Nah, apa biaya-biaya ini yang tidak boleh diabaikan dalam suatu analisis usaha? Yang pertama, jangan lupa adalah biaya tanah milik sendiri.
Jadi usaha yang Anda buat, misalkan usaha di bidang perikanan, budidaya, pengolahan, ataupun apapun yang menempati suatu tempat, baik itu lahan, baik itu rumah, Anda harus catat sebagai biaya tanah, walaupun milik sendiri, harus seolah-olah itu nyewa. Ya, seolah-olah itu nyewa dari orang lain. Jadi ini harus dihitung, semuanya harus dihitung. Nah, maka biaya sewa ini adalah harus dimasukkan dalam suatu analisa usaha dalam biaya. Yang kedua, bunga modal sendiri. Jadi walaupun Anda modalnya dari sendiri, tetap Anda harus perhitungkan seolah-olah itu minjam dari bank. Maka berapa persen? Silakan Anda bisa tentukan 1% atau 2%. Nah, kalau bunga kompetitif misalkan aman saja 2% boleh Anda lakukan. Jadi jangan lupa bunga modal sendiri. Yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah biaya tenaga kerja sendiri. Jangan lupa, walaupun Anda sebagai pekerjanya, pemiliknya, istri membantu, anak, itu dalam suatu kegiatan usaha harus dihitung sebagai biaya tenaga kerja. Harus dikeluarkan, jadi tidak boleh tidak dicantumkan. Dan yang keempat, jangan lupa apa yang dinamakan dengan penyusutan. Jadi misalkan harga barang ini misalkan menggunakan kompor. Harga kompor berapa? Penyusutannya berapa tahun? Nah, silakan Anda hitung nanti apakah dibuat per tahun atau per bulan, sehingga pada saat alat ini rusak Anda bisa membeli lagi. Ada suatu rumus ya yang mudah. Biaya penyusutan itu adalah kita menentukan nilai barunya berapa. Dan kalau barang ini sudah tidak kepakai, masih laku tidak? Ya, itu dinamakan dengan nilai sisa. Jadi harga baru atau nilai baru dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Silakan Anda mau membuat per tahun ataupun per bulan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai biaya-biaya, maka jangan lupa jenis biaya juga ada dua. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Artinya biaya yang langsung hubungannya dengan suatu usaha sebagai kesatuan kelengkapan usaha. Biaya ini terus-menerus dikeluarkan selama usaha berlangsung. Contoh adalah biaya penyusutan, gaji pegawai, bunga modal, sewa tanah, itu biaya tetap, dalam bahasa Inggris fixed cost. Yang kedua adalah biaya tidak tetap, variable cost. Jadi biaya yang besarnya dan langsungnya tidak tetap, tetapi ditentukan berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan setiap saat. Nah, contoh adalah yang mudah adalah pembelian bahan baku. Nah, maka jangan lupa setelah Anda menentukan biaya ini, Anda bisa menghitung simulasi usahanya. Yaitu nanti Anda bisa menentukan yang dinamakan dengan break even point ya. Menentukan, silakan di buku yang sudah saya buat sudah ada tata cara penghitungan break even point, kemudian net benefit rasionya, tingkat keuntungannya. Jadi kalau net benefit rasionya atau rasio daripada yang nilai penjualan dengan nilai yang dikeluarkan lebih besar dari 1 atau tingkat keuntungannya, maka usaha ini adalah untung, investasi ini untung. Tapi kalau misalkan RC rasionya atau net benefit rasionya adalah sama dengan 1, maka usaha itu pas-pasan break even point. Dan kalau usaha ini kurang dari 1, maka nilai RC rasionya ini, usaha ini dianggap rugi. Jadi Anda harus schedule lagi apa nih yang menjadi kerugian ini. Nah, kemudian baru ada yang namanya payback period, periode pengembalian, yaitu investasi dibagi pendapatan bersih dikali 1 tahun. Berapa periode pengembalian yang sudah akan kita buat ini ya. Jadi jangan lupa adik-adik semua dalam membuat simulasi usaha dan lanjutan dari perencanaan bisnis ya, jangan lupakan tadi biaya-biaya yang harusnya dicatat, harusnya dicantumkan, tidak, sehingga usaha Anda ini kelihatannya untung, ternyata masih banyak yang belum dicantumkan. Oke, tentunya dalam perencanaan bisnis ini ada yang namanya bauran pemasaran. Jangan lupa produknya apa, mau dibuat harga berapa, promosinya bagaimana, tempatnya bagaimana, dan packagingnya bagaimana. Baik adik-adik semua, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.